Ya, penentuan jadwal pemilu 2024 kembali gagal diputuskan pasca Mendagri Tito Karnavian sebagai wakil pemerintah kembali tidak hadir dalam rapat bersama dengan DPR dan juga KPU. Pemerintah dan KPU memiliki pandangan yang berbeda terkait jadwal pemilu. Pemerintah menginginkan pemilu mundur, sementara sikap DPR terbelah. Bagaimana media melihat alotnya penentuan jadwal pemilu tahun 2024? Kita akan bahas malam hari ini dalam editorial View bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia TV. Mas Revo, selamat malam Mas. Selamat malam, Ya, Renat. baik Mas Revo, kita ikut mengawal dan juga memperhatikan bagaimana dinamika yang terjadi ketika ada kebuntuan ya antara DPR, KPU dan juga pemerintah dalam menentukan jadwal pemilu. Terakhir harusnya pekan ini diputuskan, tapi Mendagri Tito Karnavian kembali tidak datang sehingga rapat akhirnya dibatalkan. Apa yang patut kita kritisi, patut kita berikan catatan, Mas Revo, di balik manuver pemerintah atau alotnya atau kebuntuan untuk menentukan jadwal pemilu tahun 2024 ini? Iya, ini memang pemilu 2024 ini memang akan terasa istimewa ya. Pertama istimewa karena suksesi kepemimpinan akan terjadi gitu. Satu itu. Yang kedua, pemilunya juga diadakan secara serentak. Pada tahun yang sama kita akan memilih tidak hanya wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen, baik itu di kota, provinsi maupun di nasional, tapi juga presiden, sekaligus juga di tahun yang sama atau di waktu yang relatif bersamaan kita juga akan memilih sekitar 360 kepala daerah. Nah, ini memang kerja yang sangat luar biasa berat gitu, karena kita tahu dalam di pemilu terakhir itu kan pelaksanaannya cukup banyak juga ya korban yang jatuh. Jadi banyak panitia penyelenggara pemilu yang meninggal dan diduga karena kelelahan. Artinya faktor itu juga harus menjadi perhatian. Nah, sekarang ketika tiga unsur dari parlemen, artinya dari perwakilan partai-partai politik yang sekarang duduk di kursi parlemen, dengan pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU dan pemerintah belum sepakat soal jadwalnya itu. Nah, ini kan harus dipahami bahwa pada ujungnya nanti yang akan dirugikan adalah kita, rakyat Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalkan apakah nanti diadakan tanggal di bulan Februari atau Mei, kan perdebatannya di situ. Nanti ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pilkadanya gitu. Nah, kalau KPU kan berharap pemilunya di bulan Februari sehingga nanti pilkada tetap di tahun yang sama di 2024. Ya. Tapi karena perwakilan pemerintah saat ini berharap pemilu itu diadakan di bulan Mei, maka akan terlalu mepet dengan pilkadanya. KPU tentu punya banyak pertimbangan karena ada beberapa hal tahapan-tahapan pemilu yang nanti akan berpengaruh pada tahapan pilkada. Gitu. Nah, kalau misalkan akhirnya KPU kan mengusulkan pemilunya kalau misalkan diselenggarakan pada bulan Mei, maka pilkadanya di tahun 2025. Nah, kalau 2025 artinya 360 daerah itu PJS-nya terlalu lama. Kita tahu bahwa tahun depan ya ada sekitar 360 kepala daerah kan yang harus turun dan kemudian diganti oleh pejabat sementara atau PLT gitu. Nah, PLT-nya ini kan ditunjuk oleh pemerintah. Padahal di sistem demokrasi kita yang berhak memilih kepala daerah itu sekarang kan ada suaranya dari suara rakyat. Nah, hak kita artinya hak warga dari 360 daerah ini kan akhirnya menjadi molor hampir 2,5 tahun ya. Hitungannya kalau misalkan nanti pilkadanya di tahun 2025. Ada separuh masa pemerintahan daerah itu yang berjalan dipimpin, yang pemimpinnya bukan aspirasi rakyat tapi ditunjuk oleh pemerintah. Di situ kan ada satu sisi seperti itu yang rakyat juga akan pasti ya sedikit banyak
kita akan dirugikan lah sedikit banyak seperti itu. Nah ini hal-hal seperti itu sebaiknya menjadi pertimbangan lah antara partai politik yang sekarang duduk di parlemen, penyelenggara pemilu dan pemerintah sesegera mungkin seharusnya segera pastilah kapan jadwal pemilu ini diselenggarakan. Jangan masing-masing punya alasan gitu ya, pemerintah punya alasan kenapa memilih bulan Mei misalnya, tapi KPU mengusulkan di Februari. Beberapa partai politik juga sepakat di bulan Februari, tidak sepakat dengan Mei, seperti itu. Nah ini sesegera mungkin harusnya sepakat sehingga ada kepastian pemilu 2024 ini seperti apa. Sehingga kita ini ada kepastian jadwal, kedua kemudian nantinya di pilkadanya juga pasti juga gitu. Kita tidak terlalu lama setidak-tidaknya dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh pusat. Baik, Mas Revo, sebetulnya kan ini sudah ditetapkan bulan Februari awalnya ya, sampai kemudian Pak Tito mengajukan jadwal yang baru, sampai kemudian lagi akhirnya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud menyampaikan di bulan Mei. Alasannya soal stabilitas politik. Kabarnya begitu, Mas Revo. Kalau kemudian di bulan Februari jaraknya terlalu jauh dengan transisi presiden definitif dengan presiden terpilih. Apakah alasan untuk menghindari polarisasi, untuk stabilitas politik itu bisa diterima, Mas Revo, bagi publik ketika pemerintah ngotot untuk memundurkan jadwal pemilu dari bulan Februari menjadi bulan Mei dengan alasan tadi itu soal stabilitas politik lah, soal polarisasi, itu masih relevan tidak sebetulnya menjadi alasan, atau justru itu alasan yang patut untuk kita pertanyakan sebetulnya? Ya, kita mengalami pergantian kepemimpinan ini kan tidak sekali ini saja ya sebenarnya gitu. Tapi memang di dua pemilu terakhir polarisasinya memang sangat kencang gitu. Tapi kalau kita berkaca pada pemilu yang relatif demokratis ya, artinya di tahun 99, pemilu 9, kita punya pengalaman panjang lah. Kita juga punya pengalaman panjang. Ada pemilu 99 yang pada waktu itu pemilihan presidennya masih di sidang MPR. Kemudian di tengah jalan waktu itu kita tahu Presiden Gus Dur digantikan oleh Megawati gitu. Nah kemudian ada pemilu 2024 yang terjadi pergantian kepemimpinan juga di situ. Kemudian ada pemilu 2009 pergantian kepemimpinan, 2004 kemudian 2014 ada pergantian kepemimpinan. Jadi sebenarnya kita sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dari 98 ketika Pak Harto step down ya turun digantikan oleh Presiden Habibie, kemudian di tahun setelah pemilu 99 kemudian di tengah jalan digantikan oleh Bu Mega, itu ada pergantian kepemimpinan situ, Bu Mega digantikan oleh Presiden SBY, Presiden SBY digantikan oleh Presiden Jokowi. Kita mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan rasa-rasanya walaupun terjadi polarisasi hidup kita baik-baik saja gitu kan Reinhardt. Jadi artinya kalau misalkan polarisasi ini, kalau misalkan semua unsur lapisan masyarakat ini sudah dipersiapkan dengan baik ya, kemudian antisipasinya dilakukan dengan baik, rasanya tidak terlalu beralasan ya kalau misalkan apakah tanggal 15 Mei atau Februari atau mungkin juga seperti tahun sebelumnya di bulan April gitu. Tanggal-tanggal seperti itu rasa-rasanya semua kemungkinan akan stabilitas nasional, gangguan stabilitas nasional itu semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengantisipasinya. Dan kalau misalkan melihat rekor bangsa ini, kita sudah beberapa kali mengalami transisi kepemimpinan, seharusnya sih kita sudah relatif lebih dewasa ya. Jadi tidak perlu begitu dikhawatirkan lah gitu. Oke, karena yang kemudian menjadi terkesan ya Mas Revo, yang kemudian juga dipotret adalah pemerintah bermanuver ini tampaknya. Karena
dari gesturnya tidak hadir di rapat, seolah-olah mengulur-ulur waktu. Itu kan yang kemudian juga disoroti oleh sebagian publik, pemerhati pemilu yang justru menyoroti juga bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu mengurusi sampai hal-hal teknis soal tanggal begitu, karena sudah ada KPU yang berwenang untuk atau yang ditugaskan untuk mengatur jadwal itu. Bagaimana kita melihat soal itu, Mas Revo? Iya, KPU kan juga yang sekarang duduk di KPU ini kan punya pengalaman di pemilu kemarin kan. Artinya pejabat-pejabat KPU ini sudah tahu tahapan-tahapannya dan bagaimana kemudian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau pertimbangan-pertimbangan rasional itu yang seperti yang disampaikan KPU itu bisa dipahami gitu kan. Rasa-rasanya perdebatan soal tanggal ini tidak akan terlalu mengerucut ya Reinhardt ya. KPU tahu bahwa kalau setelah pemilu ada tahapan masih kemungkinan adanya sengketa, kemudian masih ada masalah penetapan dan sebagainya, dan itu yang dikhawatirkan kalau misalkan pemilunya di bulan Mei, maka pilkadanya di akhir tahun di bulan November atau Desember menjadi terlalu mepet gitu kan. Khawatirnya pilkadanya nanti yang akan berantakan. Nah, beberapa partai politik juga sebenarnya kan sepakat dengan usulan di bulan Februari dan sebenarnya di awal sebelumnya juga dari kesepakatan bersama sudah disepakati di bulan Februari, tapi kemudian kenapa kok muncul di usulan di bulan Mei? Beberapa alasan yaitu karena memang dikhawatirkan terlalu panjang gitu ya, dikhawatirkan terlalu panjang jeda antara Februari sampai kemudian transisi di Oktober ya, itu panjang. Karena tahun-tahun sebelumnya itu kan pilpresnya di sekitaran bulan April ya. Jadi ada mundur 2 bulan gitu, akan lebih panjang 2 bulan. Tapi lagi-lagi begini Reinhardt, sebaiknya dari 3 unsur ini, dari DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah, harus segera menyepakati lah gitu kan. Ada juga dugaan-dugaan yang terkait dengan undang-undang pemilu bahwa kalau partai baru juga harus 2,5 tahun sebelum ini ya, harus 2,5 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu sudah harus ditetapkan gitu. Nah ini juga kalau misalkan Februari berarti kan sekarang hanya sudah relatif mepet gitu ya, kemunculan partai-partai baru. Apakah ini juga ada kemungkinan ke sana, kan kita juga tidak tahu kenapa kok mundur di bulan Mei. Tapi rasa-rasanya ya kalaupun memang mengejar adanya partai baru sebaiknya sekarang lah. Sekarang makanya harus segera ditetapkan sehingga partai-partai baru yang akan berlaga di pemilu 2024 juga bisa segera dipastikan gitu. Ya. Karena yang di DPR juga menjadi terbelah ya, Mas Revo, sikap-sikap partai ini bahkan partainya Pak Jokowi sendiri justru berbeda dengan sikapnya pemerintah yang PDIP tetap menginginkan mau di bulan Februari begitu, karena dengan alasan kemudian di bulan Mei berdekatan nanti dengan ibadah puasa dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu hal yang membuat bingung. Tapi begini Mas, sejauh mana publik harus mencermati isu ini? Apakah ini masyarakat ya sudah ikut saja apapun yang diputuskan, atau memang perlu mencermati baik-baik karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan hak suara kita, juga ada kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham dalam wawancara kita dengan Ketua KPU beberapa hari yang lalu, bahwa kalau jaraknya terlalu dekat, ini beban kerja dikhawatirkan menjadi berat dan kita punya masa yang cukup kelam ketika banyak petugas pemilu yang harus meninggal dunia karena beban kerja yang berat itu. Iya Renat, ini isu yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita ya gitu kan, karena ini berkaitan dengan penentuan siapa yang akan memimpin negara ini, siapa yang akan menjadi wakil-wakil kita dalam pembahasan undang-undang dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, tapi mungkin masyarakat beban hidup dalam sehari-hari juga berat juga ya Renat ya, dalam situasi pandemi seperti ini, ekonomi dan sebagainya. Sehingga isu pemilu ini tidak terlalu menjadi perhatian dari masyarakat, walaupun sebenarnya isu ini adalah isu yang sangat lekat dengan kita. Maka mari kita mengawal sama-sama, karena
nantinya pun kalau misalkan jadwal pemilu ini terlalu mepet, yang capek juga kita-kita semua kok. Gitu kan. Level-level RT itu akan capek, level-level RW akan capek karena akan menjadi panitia pemilihan pemungutan suara kan. Dan kita tahu di pemilu terakhir korban dari PPS ini banyak gitu, pada waktu itu yang meninggal dunia karena kelelahan juga banyak. Artinya tahapan-tahapan pemilu ini perlu dikawal bersama-sama sehingga nanti kerja-kerja kita ke depan juga menjadi lebih nyaman gitu. Oke, jadi yang sekarang Dan kita itu push. tugas kita untuk mengkomunikasikan kepada publik kenapa kita penting untuk mengawal hal ini. Dan sekarang artinya yang perlu kita push adalah 3 unsur itu, terutama pemerintah, untuk segera memutuskan sikap dan duduk bersama sehingga ada jalan tengah opsi apa yang akan diambil karena ini akan berdampak terhadap tahapan-tahapan pemilu ke depan dan agar juga tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap semua pihak apalagi masyarakat terhadap jadwal pemilu padahal heboh-heboh pilpresnya mungkin sudah mulai dari sekarang gitu Mas Revo. Iya, udah mulai kerasa kan beberapa. Sebaiknya segera ditetapkan lah. Dan satu lagi sebenarnya isu Ramadan dan Idul Fitri itu di bulan nanti akan di bulan Maret April ya, kira-kira di bulan seperti itu. Kekhawatiran isu itu sebaiknya tidak perlu terlalu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan, tapi jangan sampai itu kemudian membuat kehidupan bernegara kita menjadi terhambat. Karena sebenarnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga kita pernah kok ada di rangkaian-rangkaian puasa dan lebaran untuk menjelang pemilu ya. Di tahun 2014 itu kan juga berdekatan ya antara pilpres dengan lebaran dan puasa. Jadi artinya ya itu menjadi faktor yang harus diperhitungkan, tapi jangan sampai alasan Ramadan dan Idul Fitri itu kemudian mengganggu tatanan kehidupan bernegara kita. Oke, kita akan lihat Mas Revo bagaimana sikap pemerintah terhadap jadwal pemilu ini. Jangan sampai kemudian muncul tanda tanya ada apa sehingga perlu mengulur-ulur penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang sebetulnya sudah diputuskan sebelumnya. Kita ke isu yang lain Mas Revo, kita break, nanti kita akan bahas soal munculnya apakah ini bisa disebut klaster atau tidak, tapi sebagian pihak sudah menyebut itu sebagai sebuah klaster ketika ditemukan puluhan atlet dan juga ofisial di PON Papua yang terpapar COVID-19. Ini kekhawatiran yang sejak awal kita soroti dan ternyata kejadian. Apa yang perlu kita berikan catatan kepada pemerintah karena PON-nya masih berjalan sampai dengan sejauh ini. Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi.